Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan pada Sabat ini karena satu Sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Sebelum kita merangkumkan sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saatnya kami mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mengerti dan faham akan rencana Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita sudah hampir rampung dalam mempelajari kitab Ulangan. Saat ini kita akan diingatkan kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Matius pasal 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri yang mengutip apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan. 4.000 tahun perjalanan dari Adam sampai kepada Yesus. 2.500 tahun dari perjalanan Musa. Namun, ada banyak kutipan yang dari Perjanjian Lama dikutip dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Ulangan. Yesus sendiri menggunakan firman Allah. Kenapa? Di ayat yang lain, Yesus berkata dalam Markus pasal 14 ayat 49, harus digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ini memberikan kepada kita satu penekanan yang penting, betapa pentingnya kita membaca Alkitab Perjanjian Lama. Karena saya berasal dari satu pulau, di mana di sana pada waktu saya pertama kali menjadi pelayan, kemanapun saya pergi, saya jarang menemukan kitab Perjanjian Lama. Selalu dianggap bahwa itu tidak digunakan lagi, bahwa itu tidak perlu. Jadi cetakan yang ada itu, buku yang ada itu hanya Perjanjian Baru. Namun, setelah kita belajar sepanjang triwulan ini, itu adalah kesalahan yang besar. Justru Alkitab itu utuh. Kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru mempunyai satu pekabaran yang sama, yaitu penyelamatan manusia dari dosa, dari maut. Lukas 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus sendiri pun menekankan penggunaan itu. Penulis Perjanjian Baru secara tetap menggunakan Perjanjian Lama untuk membenarkan pernyataan mereka, untuk menopang pernyataan mereka. Kitab-kitab yang sering dikutip itu dirujuk, khususnya kitab Ulangan bersama dengan kitab Mazmur dan kitab Yesaya. Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru banyak didapati di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul, Roma, Galatia 1 Korintus, 2 Korintus, dan kitab Ibrani, serta beberapa surat pastoral dan wahyu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjadi panutan bagi kita, menjadi teladan bagi kita, menjadi patokan bagi kita bagaimana kita mempercayai Alkitab firman Allah. Ibrani pasal 4 ayat 12. Yesus menggunakan firman Allah untuk melawan pencobaan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi betapa pentingnya firman Allah, saudaraku. Bukan hanya dalam kitab Perjanjian Baru, tapi juga kitab Perjanjian Lama. Bisa bayangkan kalau orang hanya memiliki kitab Perjanjian Baru,
Sejauh mana pekabaran yang dikenal, yang diketahui tentang penciptaan, rencana penebusan, bagaimana dunia ini diciptakan dengan luar biasa, lalu bagaimana perangai-perangai yang menjadi panutan contoh bagi kita menurut Tuhan, dan bagaimana juga menjadi peringatan bagi kita hidup orang-orang yang memberontak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu semua kita dapatkan dari kitab Perjanjian Lama. Dan Yesus pun gunakan hal yang sama. Mari kita lihat, setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia keluar, lalu Roh menuntun dia ke padang belantara. Pencobaan pertama, pada waktu datang setan untuk mencobai Yesus, dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ini menekankan apa yang sudah disampaikan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Pada waktu dia lapar, setan katakan, buatlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pada waktu pencobaan kedua datang, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-7, Yesus juga menampik akan pencobaan daripada setan ini dengan mengutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita belajar mempercayai Alkitab ini menjadi satu buku yang utuh, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pada waktu setan datang berkata, dibawa ke bubungan bait suci, bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga yang dialami oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 10. Pada waktu iblis membawanya ke gunung dan sangat tinggi dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dikutip dalam Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengingat firman yang telah disampaikan sebelumnya kepada para nabi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak membedakan orang, tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, ada satu perbincangan yang lama berulang-ulang yang terjadi sekarang ini karena membicarakan tentang Taurat, sehingga orang mengambil kesimpulan karena hukum Taurat itu katanya tidak perlu lagi. Rasul Paulus pada waktu berbicara di dalam kitab Galatia, khususnya pasal yang ketiga, kita harus mengerti saudara. Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa kata terkutuk hubungannya dengan hukum Taurat bukan karena menurut hukum Taurat, tetapi karena mengandalkan. Boleh ya kita lihat di sini, orang yang mengandalkan hukum Taurat, seolah-olah hukum Taurat itu punya kuasa. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus sekarang ini, penekanan kepada kita harus menurut, bukan mengandalkan. Kenapa? Karena hanya melalui Kristus kita dapat diselamatkan dan disucikan. Bukan legalisme saudara.
bukan legalisme. Apa legalisme itu? Karena menurut hukum baru disucikan? Tidak. Yesus menyucikan saudara dan saya. Tetapi membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan, kita patut untuk menuruti hukum Allah. Di dalam Patriarch and Prophet halaman 63, tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat menebus manusia yang sudah jatuh dari kutuk hukum Taurat, yang membawa hubungan manusia itu selaras dengan surga. Jadi Rasul Paulus mengutip Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi di sini saudaraku kita bisa lihat perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Saudara-saudara yang kasih, kita tahu kisah daripada Stefanus dan kisah daripada Paulus. Pada waktu dikatakan akan bangkit seorang nabi, dalam Ulangan 8 ayat 15 dan 18 yang ditulis dalam Kisah 3:22 dan Kisah pasal 7 ayat 37. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudaramu, seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengar. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Dan aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai tergoda untuk tidak mempercayai firman Allah ini seutuhnya. Karena ada sampai hari ini orang yang mengaku Yesus, mengaku pengikut Kristus, mengaku percaya Tuhan, tapi tidak menerima Alkitab itu seutuhnya. Sehingga mereka tahu itu sudah berlalu, itu dulu untuk orang Yahudi dan lain sebagainya. Saudaraku, itu tidak menjadi alasan bagi kita. Apa kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini? Sama seperti kitab Perjanjian Lama mengutip dirinya sendiri, demikianlah kitab Perjanjian Baru ada banyak mengutip, merujuk kepada kitab Perjanjian Lama untuk menegaskan dan menekankan kebenaran firman Allah. Ini menunjukkan kesatuan dan keutuhan firman Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu. Betapa pentingnya firman Allah seutuhnya, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus pada waktu dicobai sekali lagi, dia berkata dalam Matius 4 ayat 4, ayat hafalan kita, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kita imani semua firman ini, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 17. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu. Terima kasih pekabaran yang indah sepanjang 1 minggu yang baru kami lalui. Belajar dari kitab Ulangan, bagaimana Yesus menekankan kepada kami untuk mempercayai Alkitab secara utuh. Bahwa sesungguhnya Yesus pun menekankan penggunaan firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama melalui kitab Ulangan khususnya untuk dapat meneguhkan pekabaran firman yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Berkati kami semua ya Bapa yang sudah ikut belajar selama ini, agar kami semakin diteguhkan dengan firman-Mu dan kami mencintai firman Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari Sabat yang sisa bahkan untuk seterusnya. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.